kekuasaan daerah terhadap pemerintah pusat. Wilayah Sumatera dan Sulawesi merasa dianaksirikan dalam pembangunan anggaran, padahal mereka merupakan daerah penghasil devisa. Pemerintah pusat dianggap terlalu Jawa sentris yang mengutamakan Pulau Jawa. Yang kedua, banyak perwira militer di daerah merasa tidak dihargai oleh pemerintah pusat untuk mendapatkan otonomi lebih besar. Yang ketiga, perpecahan dalam politik nasional. Deklarasi PRRI pada 15 Februari 1958, Letkol Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya PRRI sebagai tandingan terhadap pemerintah besar Jakarta. Beberapa tokoh penting PRRI antara lain Ahmad Hussein, Ventus Noval, Syafruddin. Dampak PRRI ada 4. Yang pertama, dampak politik. 1. Penguatan pemerintah pusat. Setelah PRRI ditumpas, pemerintah memperkuat kontrol terhadap daerah-daerah untuk mencegah pemberontakan serupa. 2. Perubahan struktur militer. Banyak perwira militer dari daerah yang terlibat PRRI digantikan oleh loyalitas pemerintah pusat. 3. Integrasi wilayah. Pemerintah pusat lebih menekan sentralisasi untuk menghindari disintegrasi bangsa. Yang kedua, dampak sosial. 1. Kerusakan infrastruktur. Konflik bersenjata menyebabkan kehancuran fasilitas umum dan perekonomian daerah terganggu. 2. Eksodus penduduk. Banyak warga Sumatera dan Sulawesi mengungsi ke daerah lain karena konflik. 3. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Sebagian masyarakat daerah merasa diperlakukan tidak adil dan semakin tidak percaya pada Jakarta. Yang ketiga, dampak ekonomi. 1. Penurunan ekonomi daerah. Roket ekonomi terhadap wilayah yang dikuasai PRRI membuat perdagangan terhenti. 2. Dominasi ekonomi Jakarta setelah PRRI. Pusat ekonomi semakin terpusat di Jakarta dan daerah makin bergantung pada pusat. 3. Investasi asing berkurang. Ketidakstabilan politik membuat investor asing ragu menanam modal di Indonesia. Yang keempat, dampak militer. Operasi militer besar-besaran. Penumpasan PRRI memakan banyak biaya dan tenaga militer. Peran militer dalam politik. Setelah PRRI, militer semakin berpengaruh dalam pemerintahan Indonesia. Hubungan Indonesia Amerika Serikat menurun. Karena Amerika Serikat diduga mendukung PRRI, hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat semakin panas. Sementara hubungan dengan Uni Soviet semakin panas. Akhir dari PRRI. 1. Operasi militer pemerintah pusat. Pemerintah pusat di bawah Perdana Menteri Juanda dan GSAD Jenderal Nasionalis Ton melancarkan operasi militer untuk menumpas PRRI. Operasi Tegas Maret 1958, pasukan pemerintah mulai bergerak ke Sumatera dan daerah lain yang dikuasai PRRI. Operasi 17 Agustus, April, Juni 1958, kota-kota utama seperti Padang, Bogor, dan Pekanbaru berhasil direbut oleh pasukan pemerintah. Pada Mei 1958, pemerintah PRRI mulai melarikan diri ke pedalaman Sumatera atau ke luar negeri. 2. Penyerahan diri dan pengampunan. Pada 1960, banyak tokoh PRRI menyerah setelah mengalami tekanan militer dan diplomasi dari pemerintah. Syafruddin Prawira Negara, salah satu pemimpin utama PRRI, menyerah pada 25 Agustus 1961 dan mendapat pengampunan dari Presiden Soekarno. Banyak tokoh PRRI dan pasukannya kembali ke kehidupan sipil atau bergabung kembali dengan pemerintahan. 3. Dampak setelah PRRI berakhir. Penguatan pemerintahan pusat. Kekalahan PRRI membuat pemerintah pusat semakin kuat dan mempercepat peralihan ke demokrasi terpimpin di bawah Soekarno. Peningkatan peran militer di daerah. Militer semakin dominan dalam pemerintahan daerah yang berlanjut hingga era Orde Baru. Reintegrasi tokoh PRRI. Beberapa mantan tokoh PRRI kemungkinan diampuni dan kembali berkontribusi di pemerintahan atau dunia politik. Meskipun PRRI gagal, gerakan ini menjadi cerminan ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan sentralistik pemerintah yang kemudian memicu kebijakan desentralisasi di era reformasi.